Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Liridhaillah wali syafaati Rasulillah wali karamati auliyaillah wali musannif hadzal kitab Riyadhus Shalihin al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi ad-Dimashqi wal muassis hadzal ma'had Aba Khazin Mansur. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Napa Mbak? Babu fadlil ju. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa 'ada 'alaina min barakatihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Babu fadlil ju'i. Utawi iki iku bab nerangno keutamaane luwe lapar, mengkosongkan perut, ju' wa khusyunatil aisyi lan kasare penguripan. Begitu sulitnya hidup ini, begitu napa kasar niku soroh nggih. Ribet ruwet ya penghidupan. Wal iqtisari lan ngalap cukup alal qalili ing atase perkara kang kedhik. Wal iqtisari lan ngalap cukup alal qalili ing atase perkara kang titik minal makuli bayane saking panganan wal masyrubilan inuman wal malbusilan penganggo wa ghairiha lan liyane makul masyrub wal malbus min hududin nafsi saking pira-pira dumdumane awak wa tarkis syahwati lan ninggal pira-pira syahwat. Wa tarkis syahwati lan ninggal pira-pira syahwat. Bab yang menerangkan tentang keutamaannya berlapar-lapar ria, mengosongkan perut. Terus bagaimana susahnya hidup ini. Terus bagaimana kemudian kita itu makan, minum, berpakaian, itu yang iktisor itu sederhana. Iktisor alal qalil titiai. Wa ghairiha dan lain-lain nanti yang berhubungan dengan bagaimana meninggalkan syahwat, meninggalkan keinginan-keinginan untuk hidup enak, hidup foya-foya. Itu nanti dibahas di bab ini. Qala Allah Ta'ala fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah fa khalafa mongko ganti min ba'dihim saking matine anbiya fa khalafa mongko ganti min ba'dihim saking sakwuse matine anbiya apa khalfun pantan sapa khalfun pantan sekelompok orang yang ya kita ini nanti akhirnya yang mengganti para nabi adha'u, ada sekelompok orang yang adha'u kang nia-niaake sapa khalfun, nia-niaake as-sholata ing salat. Wattaba'u lan padha ngenut mboreni sapa khalfun mengikuti asyahwati ing pira-pira syahwat, nafsu syahwatnya selalu diikuti. Fasaufa yalqauna mongko bakal tetemu sapa khalfun
mongko bakal tetemu sapa khalfun ghayyan ing dalan kesasar, ghayyan ing dalan kesasar, illa man angin wong tabakang tobat sapa man, wa amanalan iman sapa man, wa amilalan ngelakoni sapa man, ngelakoni sholihan ing amal kang bagus, sholihan ing amal kang bagus. Faulaika mongko utawi mengkono-mengkono mantap wa amana wa amila sholiha iku yadkhuluna manjing opo sapa ulaik, iku yadkhuluna manjing sapa ulaik manjing aljannata ing syurga, wala yudlamu lanan ora den aniaya sapa ulaik syai'an kelawan suwiji-wiji, syai'an kelawan suwiji-wiji. Surat Maryam ayat 59 sampai 60. Nanti ini sudah tergambar dunia ini semakin kesini itu semakin banyak orang-orang yang adha'us sholah, menyia-nyiakan sholatnya. Ya, seperti kemarin sampean ini sangat berbahagia di pondok-pondok itu menjaga adha'us sholah ini, menjaga jangan sampai sholat itu disia-siakan. Itu ya bisa jadi kemudian ditinggal atau senengane ngari ngoten niku. Apalagi di luar sana. Ya Allah, naudzubillah nggih. Jadi kalian harus bersyukur bukan termasuk yang golongan ini. Wattaba'u syahwa, ada yang kemudian mengikuti hawa nafsu. Sebenarnya fitrahnya manusia itu adalah senang kebaikan. Fitrahnya manusia, nurani manusia itu pingin kepada kebaikan. Tapi karena sering mengikuti hawa nafsunya sehingga fitrahnya jadi tertutup, nuraninya jadi tertutup. Kenapa? Karena dia membiasakan hal-hal yang jelek. Ya, kayak santri-santri ini tiap detiknya itu diarahkan kepada yang baik-baik. Jadi ada peraturan itu ya semuanya untuk kalian. Kalau sudah terbiasa baik, maka insya Allah tidak sampai mengikuti hawa nafsu. Artinya fitrah kita benar-benar terjaga, tidak sampai ketutupan hawa nafsu. Wa qala ta'ala fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Ini menceritakan tentang Qarun nggih. Fa kharaja mongko metu sapa Qarun ala qaumihi ing atase qaumi Qarun fi zinatihi ing dalam pepaese Qarun. Sampeyan kenal Qarun? Ada yang kenal Qarun? Ana wis pernah kenalan sama Qarun? Sing ngeru napa mek harta karun nek ero niku tok ya. Kenalan sampai hartae. Nah itu juga dari cerita ini nanti asal muasal kenapa dikatakan dengan harta Qarun, ini asal muasalnya dari ayat ini. Ketika itu Qarun itu orang yang kaya raya, bahkan kuncinya saja, kunci gudang kekayaannya itu kalau ditaruh di peti itu petinya sampai ratusan, padahal cuma kuncinya saja itu belum hartanya. Ditaruh di peti, kemudian di situ dia mau show. Suatu saat dia mau nunjukkan kekayaanku itu loh segini. Ini saya semuanya, ini dari saya semuanya. Qarun itu merasa dulu iman sama Nabi Musa itu iman. Cuma karena dia kaya, kemudian Allah memang kasih ujian itu. Akhirnya dengan apa yang dia lakukan, kemudian dia jadi kaya, itu percaya kalau kekayaannya ini adalah dari hasil usahanya sendiri, bukan dari Allah. Jadi dia merasa bangga, inilah hasil saya. Akhirnya suatu saat dia mau show itu, karnaval. Karnaval untuk apa? Untuk menunjukkan hartanya itu. Emasnya dipakai semuanya. Terus kemudian onta-onta yang bagus-bagus itu untuk mikul peti-peti yang terbuat dari peti-peti yang isinya apa tadi? Kunci-kuncinya itu. Jadi itu disokan semuanya, kekayaannya disokan semuanya. Fa kharaja ala qaumi fi zinati. Qala ngucap sapa alladzina wong akeh yuriduna kang ngersakake sapa alladzina al hayatad dunya ing penguripan dunya.
Ya laita. Akhirnya kemudian setelah disukan nggih, namanya karnaval kan ngoten nggih, didelok sama dilihat sama penduduk sekitar, ada di depannya gitu dilihat. Nah, orang yang seneng sama donya niku selalu berucap gini, ya laita. Duh, menawa-menawa lana iku kedue kita apa mislama utia. Apa mislama umpamane barang. Utia kang den wehi sapa Qarun, utia kang den paringi ing ma sapa Qarun. Ya Allah, coy iki Qarun niku kok dikeki sembarang kalian ambek Gusti Allah. Kula napa kepengin kaya ngoten. Punya paling tidak sak peti mawon. Nah, misalnya ngoten nggih. Jadi mereka hampir-hampir mengiler itu melihat peragaan Qarun di jalan itu. Innahu sune Qarun iku ladzu hadzin nyektine kang den bagi nyektine kang den bagi iku ladzu hadin nyektine ladzu nyektine kang duweni ngoten nggih keliru. Iku ladzu hadin nyektine kang duweni bagian keliru. Iku ladzu hadin nyektine kang duweni bagian azimin kang agung. Semua ada, semua punya. Nih, bahkan istananya itu ada yang tiang-tiangnya dari emas itu Qarun itu. Ngiler ngono wis. Wah, kula sakjane dikeki kaya ngoten Gusti, weco ngoten Qarun niku. Itu orang-orang yang memang kepingin seperti itu, sing seneng donya nggih. Wa qala lan dawuh sapa alladzina wong akeh utu kang den paringi sapa alladzina al ilma ing ilmu. Beda lagi komennya orang-orang yang seneng akhirat, yang ndak seneng sama dunya, wis kaya santri-santri lah ya. Iki santri-santri yang diucapno apa? Melihat Qarun seperti itu, apa yang diucap? Wailakum thawabullahi khairul liman amana wa amila sholihah. Wailakum kerusaan sira kabeh. Thawabullahi utawi ganjarane Gusti Allah iku khairun luwe bagus liman keduwe wong amana kang iman sapa man wa amilalan agawe sapa man sholihan ing perkara kang bagus. Ya Allah, apa-apaan iku rek Qarun niku. Qarun itu ndak lihat bahwasanya dunia itu akan hilang. Dia tidak akan kekal. Sawabullahi khairun. Bahwasanya mencari pahala, menumpuk pahala itu lebih bagus bagi orang-orang yang memang amanah wa amila sholihah. Jadi itu lihat Qarun jejer-jejer niku malahan ya Allah ngoten kayak saiki niku ngoten nggih. Ya Allah, apa-apaan Qarun niku rek nggih. Dia akan terus disibukkan dengan dunianya. Padahal sing penting iku adalah man amana wa amila sholihah. Yang penting ku numpuk pahala, bukan numpuk harta. Itu jarine santri. Nah, ini terusane ayat nggih niki sudah berhenti Al-Qasas ayat 79 sampai 80. Terusane ayat fa khosafna bi. Ketika itu nggih mantun ngoten niku di tengah-tengah jalan itu langsung terbelah. Buminya terbelah. Gelap. Yang namanya bumi terbelah gimana? Tadi yang tengah tok terbelah, yang melihat ini ndak sampai kena retakan bumi yang terbelah tadi ndak. Jadi yang masuk itu adalah Qarun dan semua ini itu berderet-deret buahnya itu semua hartanya itu masuk bumi semuanya. Masuk bumi semuanya. Jadi yang orang-orang yang komen kiri kanan tadi itu melihat dengan mata kepala sendiri. Itu akhirnya orang yang cinta dunia, itu ndak jadi Gusti, kula mboten seneng kalian dunya. Karena ini saya lihat langsung gimana Allah kemudian menyiksa orang-orang yang cinta dengan dunia sampai melalaikan akhirat.
dengan mata kepala sendiri. Itu sampai ndak jadi Gusti, komen kula cabut, kula ndak jadi cinta dunia. Karena melihat itu langsung. Enak gini, kalau sekarang orang-orang yang maksiat langsung dikasih Allah peringatan seketika itu, yang lain insya Allah ya tobat ya. Sehingga rai dijarno nggih. Memang dibuat begitu sama Allah. Biar yang maksiat ya maksiat, Kak. Tambah malahan kadang yang maksiat itu tambah soge ngoten nggih. Pernah lihat nggih. Pernah iku senengane goroi, senang korupsi, kok tapi tambah kaya. Nah, itu ngelulu Gusti Allah nih. Nggih, ngelulu Gusti Allah. Kalau misalnya langsung kayak Korun ini ya insya Allah banyak yang tobat. Nek tobat kabeh nerokoi gak payu engko ya. Padahal Allah memang kasih neraka ya ada penghuninya nanti. Surga juga ada penghuninya. Maka ayo kita wa'amila sholihain. Mumpung di bulan Ramadan, ayo kita berlomba-lomba untuk napa? Numpuk pahala sing akeh. Kenapa? Karena dilipat gandakan. Sekecil itu sampean melakukan kebaikan, sebesar itu Allah akan melipat gandakan. Contohnya apa rek? Contohnya napa? Amal cilik ngono. Contohnya napa wingi? Sedekah. Dene kok beli ngabuburit ana 5 tahune situk dikekno kancane. Ngoten nggih. Itu berusaha untuk melatih diri untuk loman. Nah, ngombe, sampean ngombene apa? Ijo, aku ngombene abang. Enak bae sing ijo dikeki titik ya. Sak gelas cilik kayak cacaan sampean. Niat sedekah. Niat sedekahku ya sampean terima. Lah gitu diucapkan. Nggih. Nah, wa qala ta'ala summa latus'alunna yauma idin 'anin na'im. Summa latus'alunna mongko nuli nyekti den takoni temen sapa sira yauma idin ing dalam dinane iki kiamat, ing dalam dinane iki yaumul qiyamah ditakoni anin naim, ditakoni anin naim saking nikmat kang den rasakake ana donya, saking nikmat kang den rasakake ana donya. Artinya ya kita ini harus mulai berbenah diri. Jangan kemudian nikmat Allah yang segini banyaknya terus kemudian kita lalai dengannya. Kadang kan enten ngoten nggih dikei pangeran tambak sing akeh. Tibake mulek sama tambaknya sampai lali sholate, sampai lali zakate. Naudzubillah. Itu bagi yang di sana-sana. Kalau contoh kalian saking senengnya deres ya, jangan sampai itu. Bahkan sampai ibadat pun loh nggih. Itu juga jangan sampai melalaikan ibadah yang lain. Kadang enak deres sampai sholate kari-kari, sholate terakhir-terakhir. Tapi insya Allah kalau di pondok mboten nggih, karena sudah terbentuk aturan maka semua menjadi tertata rapi. Nggak tahu nanti kalau sudah pulang ya, nek pulang derese diakei ta, salate dikhusyui. Dua-duanya ya, dua-duanya sekuat dengan perjuangan ya. Salat tinggi khusyuk, tarawih gak oleh bolong ya, tarawihnya ndak boleh bolong. Engko demi baju hari raya. Baju hari raya lho Bu, kula dereng. Ya engko ae mari buka, utawa buka nang jaba ae Bu. Akhire buka tarawih dadi kari. Ngoten niku biasa nek mantuk tarawih jamaah piyambak ta los gak tarawih. Tarawih ya ndak boleh bolong, no bolong-bolong. Harus diazamkan
meskipun saya kemana-mana, misalnya nggih, yang terburuk itu tadi, misalnya kalian beli-beli apa di luar malam-malam, tetap harus, nanti saya harus tetap terawih, nggak boleh bolong. Kenapa? Karena nikmat-nikmat Allah yang banyak seperti itu nanti akan ditanyakan. Nih, sampean dikei duwe akeh digawe apa? Sampean dikei nikmat Allah, isok sehat, isok keliling dunya, isok keliling mall, nggih. Sikile sik sehat, iku terus digawe napa niku? Ngemole sampai pirang-pirang, iku apa gak ngelalekno? Salate gak ngelalekno, tarawih itu nanti akan ditanya. Tsumalatus alunna yauma idzin anin na'im. Wa qala ta'ala man kana yuridul ajilah. Man utawi sapane wong iku kana ana sapa man iku yuridu ngersake sapa man. Ngersake al ajilata ing dunya kang ngege-ngege. Ing dunya kang ngege-ngege. Ajalna mongko ngege-ngege sapa ingsun lahu maring man. Ajalna mongko ngege-ngege sapa ingsun lahu maring man fiya ing dalem ajilah. Fiya ing dalem ajilah ngege-ngege ma ing barang nasya'u kang ngersakake sapa ingsun ngersakno liman maring wong nuridu kang ngersakake sapa ingsun. Kalau kamu kepingin indahnya dunia, kepingin apapun yang ada di dunia ini, maka Allah kasih itu. Manasya liman nurid. Pada Allah yang memang kehendaki, ya kayak tadi. Itu kok senengani maksiat tapi dikasih rezeki banyak sama Allah. Itu adalah memang Allah kehendaki, Allah yang nurid, Allah yang pingin seperti itu. Summa ja'alna, tapi hati-hati. Summa ja'alna mongko nuli ndadekake sapa ingsun Gusti Allah lahu maring man didadekno jahannama ing neraka jahanam. Hati-hati nek ancene kepingin enak saiki, engko akhire dadi gak enak. Itu hukum alam, Mbak. Nggih. Hukum alam. Jadi nek enak sama gak enak itu selalu beriringan. Sampai kepingin enake dhisik napa enake kari. Enak kabeh. enak ngarep ya enak mburi. Nah, itu bisa. Ya, mungkin tapi gak enaknya itu tetap ada. Cuma bisa diminimalisir kalau kalian tetap pingin dicintai Allah. Kayak kekasih nggih, seorang kekasih. Itu sakjane ya salah. Cuma apa kemudian terus disempurneni ngoten? Lak mboten nggih. Mek dielus-elus, tapi nggih tetep dituturi. Sampeyan mang sakjane salah, tapi yo kok jadi baleni maneng ya. Mek ngoten ndak kan? Itu sepasang kekasih. Kalau kalian di dunia ini tetap ada salahnya kan ya, tetap ngelakoni elek niku tetap. Tapi kalau kalian pingin tetap baik-baik saja, maka kalian harus jadi orang yang dicintai oleh Allah. Caranya ya nopo? Ya takwa. Apapun yang Allah perintah maka harus dikerjakan. Apapun yang Allah larang maka kita harus tinggalkan. Kalau kita jadi orang yang bertakwa, pasti Allah akan menjadi kekasih sampean. Allah akan cinta sama sampean. Sehingga suatu saat sampean salah, itu ya kemudian enggak diseneni, dimarahi atau dihukum kayak tadi. Mungkin dikit-dikit, mungkin rodok kesandung, loro didi, itu peringatan Allah itu, penggugur dosa. Tapi beda perlakuan Allah dengan orang yang dicintai dan tidak dicintai. Tetap ditegur, tapi tegurannya dengan teguran halus. Tapi kalau tidak dicintai, bisa jadi, bisa jadi hukuman itu dilakukan di dunia. Tapi kalau memang itu Allah kasih enak terus di dunia, maka akhirnya nanti tidak enak di akhirat. Maka kemudian dia akan menjadi masuk jahanam ini. Yaslaha.
manjing sapa man ha ing jahannam madmuman hale den wodo den cacat, hale den cacat. Kalau bahasa dulu ku diwodo nggih. Nah, dihinakan. Madhura tur kang den tolak saking rahmate Allah. Madhuron tur kang den tolak saking rahmate Allah. Jadi ngoten, kalau sekarang memang bersusah-susah, maka nanti pasti akan bersenang-senang kemudian. Saya sampean rasakno saiki nggih wis ngoten iki. Kalau di pondok susah napa seneng? Susah seneng. Lah ngoten nggih. Nah, itu harus berdampingan. Susah seneng. Ya kadang ono susahe, tapi jangan dirasakan itu. Wis dileki ae. Artinya jangan dihiraukan, jangan kemudian dibatin, apalagi yang kemudian dikandakno ambek ibu ditambah-tambah ya, itu no ya. Jadi memang ada ndak enaknya, tapi yakinlah kalau ndak enak itu akan panen enaknya. Pasti nanti masa depan kalian akan secerah hari ini ya. Yang ada panas, kemarin ada panas, jadi secerah hari ini nanti insya Allah masa depan kalian akan begitu. Kenapa? Karena kalian sudah bersusah-susah dahulu, nanti akan bersenang-senang kemudian. Mudah-mudahan Allah mudahkan kalian untuk mencapai cita-cita kalian, disehatno kabeh, dirahmati oleh Allah, sehingga amalia kebaikan ini akan mudah kalian kerjakan. Pol nanti goalnya adalah menjadi orang-orang atau hamba-hamba yang dicintai oleh Allah zahiran wa batinan. Wal ayatu fil babi katsirah ma'lumah wallahu a'lam bishawab. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim fitani rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.